Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau bedah sumber-sumber yang Anda bagikan nih. Fokusnya soal dilema ya, antara ngejar cuan cepat sama bangun bisnis yang katakanlah ada berkahnya gitu, yang awet. Menarik sekali temanya. Memang relevan banget sekarang ini. Iya kan? Sumber Anda juga nyinggung soal kedaulatan digital. Terus gimana platform asing, sebutlah TikTok gitu, bisa mainin traffic. Wah, ada yang bilang sampai mirip judi online loh. Oh iya, itu perumpamaan yang cukup kuat ya. Betul. Dan soal data yang katanya bisa jadi suap di era digital ini. Beda juga cara lobby TikTok sama Meta misalnya. TikTok katanya lebih ke iming-iming traffic gitu. Menarik dinamikanya. Jadi platform punya power besar ya dalam menentukan visibilitas. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan besarnya nih buat Anda, di tengah semua godaan instan ini, algoritma yang kayaknya bisa ngatur rezeki kita, gimana caranya bangun bisnis yang profit, tapi juga ya benar secara etika, yang bikin tenang gitu loh. Yuk kita gali lebih dalam. Siap. Mari kita lihat sama-sama. Kita mulai dari praktek marketing yang suka bikin agak gimana gitu ya. Anda pasti sering lihat kan, gimmick besok harga naik, tapi besoknya gitu lagi, gitu lagi. Iya. Itu udah jadi trik klasik ya kayaknya. Atau klaim yang wah banget, 500 piece, ludes dalam 5 menit. Padahal ya kita nggak tahu juga bener apa enggak. Ini kan mungkin bikin orang buru-buru beli, tapi Tapi efek jangka panjangnya gimana gitu kan? nah, bukannya ini pelan-pelan ngerusak trust ya? Apalagi sumber kita bilang ada tekanan dari platform supaya kita terus eksis, mungkin ini juga yang mendorong taktik-taktik seperti itu. Betul sekali. Kepercayaan itu kan mata uang utama dalam bisnis. Dan menariknya, sumber Anda bilang kalau hukuman etikal itu bisa lebih ngeri loh daripada hukuman legal. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Kalau denda atau sanksi hukum ya ada batasnya lah. Tapi kalau reputasi udah hancur, kepercayaan hilang, itu wah susah banget balikinnya. Dampaknya bisa kemana-mana. Masuk akal. Dan yang bikin kesel, kadang ulah segelintir oknum ini bisa ngerusak ekosistem. Pebisnis yang jujur jadi ikut kena getahnya, konsumen jadi skeptis ke semua, gitu. Soal manipulasi data atau algoritma demi cuan sesaat, ya kayak yang disebut data sebagai suap itu kan contoh nyata ngorbanin etika. Bener banget. Ini jadi nyambung ke soal niat awal ya, niat bisnis itu sendiri. Sumber kita kan ngajak nanya ke diri sendiri, Anda ini bisnis buat apa sih sebenarnya? Nah, itu pertanyaan fundamental. Apa cuma ngejar duit? Atau pengen diakui orang? Atau mau buktiin sesuatu? Atau ada yang lebih dalam dari itu? Persis. Niat awal itu kayak kita narik anak panah. Sumber Anda pakai analogi itu kan. Kalau dari awal udah melenceng dikit aja, jatuhnya di ujung sana bisa jauh banget dari target. Wah, iya juga ya. Kalau niatnya dari awal udah katakanlah bengkok, fokusnya gimana ngakalin sistem aja, nggak peduli dampaknya, ya hasil akhirnya kemungkinan besar nggak akan bawa kebaikan jangka panjang. Nggak berkah gitu istilahnya. Dan niat ini harus dijaga terus, bukan cuma di awal. Ada contoh bagus nih di sumber Anda. Soal Abdurrahman bin Auf pas hijrah ke Madinah. Beliau kan datang nggak bawa apa-apa ya, tapi bisa sukses banget. Iya, kisah yang inspiratif itu. Kuncinya itu bukan cuma nerima bantuan, tapi beliau itu proaktif. Nunjukin integritasnya, dikenal jujur, amanah, terus punya skill, langsung nanya pasar di mana, bangun jaringan. Ini kan personal branding yang asli banget ya. Nah, ini bedanya nih. Personal branding yang sejati itu ya tumbuh dari karakter, dari integritas yang udah kebukti. Kayak gelar Al-Amin buat Nabi Muhammad SAW, kan artinya yang terpercaya. Betul. Beda banget sama pencitraan atau fake it till you make it yang suka disalahartikan. Sekarang ini di mana citra gampang banget dipoles di dunia maya. Justru keaslian, rekam jejak integritas itu jadi aset langka, mahal harganya. Kepercayaan yang dibangun dari situ lebih kuat. Tapi kalau lingkungan bisnisnya sendiri banyak yang main di area abu-abu gitu, rasanya berat juga ya buat yang mau lurus-lurus aja sendirian. Sumber Anda nyinggung soal berjamaah atau komunitas. Penting sekali itu. Susah memang kalau berenang lawan arus sendirian. Komunitas sesama pebisnis yang punya nilai sama, yang junjung etika, itu bisa saling nguatin, bisa saling sharing strategi yang benar, jaga standar bareng-bareng. Jadi ada support sistemnya ya? Iya, ini juga nyambung ke makna berkah tadi. Sumber Anda kan definisikan berkah itu bukan cuma untung atau kita merasa tenang aja, tapi ziyadatul khair. Ziyadatul khair.
Apa itu artinya? Kebaikan yang nambah terus dan meluas dampaknya. Dirasain manfaatnya sama karyawan, pelanggan, supplier, masyarakat sekitar. Kalau bisnis malah bikin ownernya lalai ibadah, hubungan sama keluarga renggang, atau lupa tanggung jawab sosial, ya itu malah tanda jauh dari berkah, nggak peduli omsetnya gede. Wah, dalam juga ya maknanya. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih buat pendengar kita yang lagi jalanin atau baru mau mulai bisnis? Intinya gini, fondasi etika, niat yang lurus, sama bangun kepercayaan itu investasi jangka panjang paling penting. Mungkin nggak seinstan jalan pintas, nggak secepat kalau kita manfaatin celah sistem, tapi hasilnya jauh lebih kokoh, lebih awet. Oke. Terus jangan anggap remeh kekuatan komunitas ya untuk saling dukung dalam kebaikan, dan pahami kalau sukses sejati, berkah itu ukurannya lebih dari sekedar angka di rekening. Ini soal dampak positif, soal nilai yang kita tinggalin. Ngejar untung cepat itu bisa aja, tapi bangun bisnis yang stabil dan bernilai itu butuh integritas. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin jadi bahan renungan buat Anda semua. Strategi bisnis Anda sekarang ini lagi ngebangun istana pasir nggak? Yang kelihatannya megah, tapi gampang ambruk kena ombak isu kepercayaan atau perubahan algoritma? Metafora yang bagus. Oh, karena fondasinya integritas, ngasih manfaat nyata, dan tahan banting sama waktu. Coba pikirkan, warisan apa sih yang pengen Anda tinggalkan lewat bisnis Anda? Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.